momennya kesukaan kalau ada pemerintah menganuyakan ini nah. Jika kita berbicara tentang kota Banjarmasin, maka pasti tidak bisa dilepaskan dari kisah kehidupan sungai. Keunikan kehidupan sungai yang tergambar jelas inilah yang membuat kesan kota ini berjuluk Kota Seribu Sungai. Jika kita menyusuri Sungai Martapura, jelas terpajang pemandangan kehidupan sungai yang tidak pernah dijumpai di tempat lain. Namun pemirsa, di balik keindahan yang tersaji, secara estetika tidak lantas melupakan salah satu kearifan lokal Banjarmasin, yaitu rumah lanting. Rumah lanting merupakan jejak peninggalan turun-temurun sejak warga Banjar tinggal di tepi sungai. Rumah lanting yang unik itu tak tampak lagi berdiri di sisi kiri kanan Sungai Martapura. Pemirsa, rumah lanting merupakan kekayaan budaya kota Banjarmasin, kota seribu sungai. Namun keberadaan rumah lanting kini semakin memprihatinkan. Jika dulu rumah lanting sangat banyak, namun saat ini hanya bisa dihitung dengan jari. Setelah menyusuri Sungai Martapura, kami pun berhasil menemukan beberapa rumah lanting yang kondisinya sudah berumur. Bangunan yang berdiri mengapung di atas Sungai Martapura ini dibiarkan lapuk dimakan usia. Cukup beralasan memang, biaya pemeliharaan yang mahal membuat penghuni rumah lanting lebih memilih pindah ke darat. Ini situasi yang sangat kontradiktif di saat mereka ingin bertahan hidup di rumah lanting, namun ketiadaan biaya.
Oi. Kalau melihat keadaannya kayak ini, Pian masih mau Iya. bertahan di sini kan? Amun kadede lagi kayak pahan kada bertahan nang apa nang hiarap anak gawian cukup makan hari-hari mana aku nih ada di Pangkaraya anak kadede juga nang di sini nya kadede juga jadi apa adanya lagi aku nih ayo ha punya apa nang Allah majinakan inilah sudah aku akui tapi kalau orang sini mana lebih suka lagi aku lebih terima kasih lagi aku nah bisa kalau orang mau baik ya kan itu aja tuh aku itu aja. Mudah-mudahan lah kita tuh kada apa-apa hendak kada ditunggu kaman lagi manyiwa larang rumah pa 500 nyata sebulan duit nggak pulang kada mana bisa makan hari-hari aja sudah. Dari Nini sendiri, Pang, ada harapan kah untuk pemerintah Ya misalkan? ada harapan kalau pemerintah ada siap sedia aku harapan itulah sudah kayak Pak mengharap anak kada berduit kalau pemerintah kawan kan lebih baik lagi terima kasih lagi aku himongannya kesoannya tuh kalau ada pemerintah maanu ya kan ini nah. Jadi kemana menu menyewa rumah 500 mana leading mana lampu duitnya pulang jaga sen makan hari-hari makan enak buah hampir makannya pada begawi 5 rupiah dapat duitnya kasih belanja apa iwaknya apa saya nah pernah dikadaran Allah Ta'ala itu sudah ini inilah rezeki sudah ayo ayah apa handaknya juga kayak orang lah handak mana kayak orang tuh Kalau sehari-hari, Pang, ini biasanya sehari-hari di rumah di rumah aja habis ibaratnya waktu ada salat karena barangnya berapa apakah kalau turun kada pernah bagian sabulan sekali kada pernah dong kalau tanah tapi tahun ini orang situ kecuali ada apakah betis kada kalau lagi sakit mata kata melihat ayo sudah ayo hendak aja orang operasi pian pikiran operasi apa itu asa takutan pulang hati operasi kenapa kalau menambah kada orang ayo kayaknya aku ada rezeki ayo apa deh Kalau misalkan Banyu pasang, kayak apa nih? penyepasang dalam main naiknya tapi naik tuh keadaan juga kan tinggi masih ini pang kecepat-cepat Jadi yang ini, Iya. di belakang ini, iya tenggelam. tenggelam Sudah pernah ada dibaiki sebelumnya? ada pang pernah dibaiki tadi nya pengaran baikinya asilah papan kayak itu dingena ya kanya jurang ibaratnya ulen kuat belang kuat bisa nya awet bertahan ini kan itu udah galam anunya tuh papan ya jurang tuh amun nang ibarat ulin tuh tak anu sedikit tuh kau aja pang bertahan aja kuat aja tuh. Hajah Asnia, satu dari penghuni rumah lanting yang terus berharap agar pemerintah membantu pemeliharaan rumah lanting yang tersisa hanya 3 unit di kawasan ini. Mereka tidak ingin digusur karena hidup dan mati mereka di rumah lanting ini. Kecuali rumah ini benar-benar sudah tidak dapat ditempati lagi. Dengan berat hati, mereka pun harus pindah dan meninggalkan rumah kenangan ini. Kawasan ini menjadi satu-satunya lokasi rumah lanting tersisa yang berada di pinggiran kota Banjarmasin.
Perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Kami menyusuri Sungai Martapura hingga kawasan Sungai Barito, tepatnya di kawasan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Di kawasan ini, kami melihat rumah lanting yang masih asli. Bangunan terapung di kawasan ini selain untuk tempat tinggal, juga difungsikan untuk berdagang dan tempat persinggahan. Pemeliharaan rumah lanting juga menjadi persoalan tersendiri bagi mereka. Kumpulan bambu yang jumlahnya lebih dari 400 batang senilai 10 juta rupiah. Proses mengganti batang bambu maksimal dilakukan 2 tahun sekali. Pak Mahyudin, untuk membangun rumah lanting ini kira-kira yang dibutuhkan bahan-bahannya apa aja? Bambu, terus kayu, sama ulin gitu. Ulin ya. Kalau bambu sendiri Pak, ini kan kayaknya banyak nih dan bukan cuma yang ada di depan ya pasti ya Pak. Iya. Jadi jumlahnya? Kira-kira sekitar 400 batang. 400 batang dalam satu ikat atau Enggak, 400 batang itu 4 ikat. 4 ikat. Oh, jadi 100 ya. Ya. Oh, lalu biayanya Pak untuk bisa membeli bambu dan papan dan lain-lain, kira-kira dibutuhkan biaya berapa? Iya, itu sekitar 10 jutaan. 10 juta. Itu sudah semuanya? Sudah semuanya untuk bambunya. Itu untuk bambunya aja. Oh, bambunya saja? Bukan bangunannya. Oh, oke. Lalu berarti kan ini sepertinya kayak mulai rusak. Lalu pemeliharaannya seperti apa Pak? Tempat saya dipelihara, gitu nah, supaya jangan cepat rusak gitu. Biasanya bisa bertahan berapa lama Pak? 2 tahun. Selama 2 tahun? Selama 2 tahun. Lalu setelah 2 tahun baru diganti ulang? Diganti lagi, ya. Dengan biaya yang Ya sekitar gitu. Iya. Dan ini kalau untuk
cara menggantinya misalkan gotong royong Secara dengan gotong royong, orang banyak. Oh, oke. Di sini ada berapa rumah lanting, Pak? Kalau Rumahnya? kalau Dulu, kalau misalkan? yang dulu banyak sini. Sampai ke sana situ. Ini pakaian ini apa terapung ini. Mm-mm. Tapi sekarang Sekarang sudah kan merasa ininya terlalu berat. Lalu beli tongkat ulin. Langsung ditajak jadikan rumah lah kayak itu. Nah. Hidup di rumah lanting harus tahan dengan hempasan gelombang, baik siang maupun malam. Hilir mudik perahu kecil maupun kapal besar membuat rumah bergoyang. Namun bagi mereka yang sudah terbiasa, hempasan gelombang dan goyangan rumah menjadi warna dalam mengarungi kehidupan. Sakit nyaman doang di lanting dia bisa dilanting kita. Ya ada gelombang tuh kan lanting bergetar-getar kalau di kapal kan lewat habis misalnya angin kencang ribut tuh nah gelombang kenal. Ada tongkang kan lewat kan setelah takut-takutan tuh nah. Ombak ganal. Goyang lantingnya tuh nah, paling sampai patah atau bisa jual aja. Rumah lanting dan beragam cerita di baliknya sungguh menjadi kekayaan budaya Banjar. Posisinya yang mengapung di atas sungai dengan tidak terpengaruh oleh pasang surutnya air sungai adalah sebuah kearifan budaya lokal. Perubahan pola dan kebijakan pembangunan kota modern dengan penekanan ke arah daratan turut memaksa tanpa sadar berpindahnya budaya kehidupan sungai ke daratan. Ini adalah fakta yang ujungnya menyebabkan pertumbuhan rumah lanting tidak berkembang. Rumah lanting ini kan bagian dari budaya orang Banjar lah masa lalu. Jadi kalau kita bicara soal kebudayaan Banjar ya mungkin salah satunya ya rumah lanting itu juga menjadi hal yang menarik gitu lah. Apalagi ini terkait dengan kebudayaan sungai. Nah, persoalannya hanya mungkin dengan adanya upaya sekarang ini pembenahan sungai-sungai, revitalisasi sungai mungkin itu dirasa menjadi salah satu problem. Tapi sebenarnya kan bisa ada solusi yang lain mungkin, tinggal hanya soal lokalisasinya, bagaimana melokalisir itu di tempat-tempat yang sekiranya tidak mengganggu secara penataan kota, tapi bisa menjadi semacam destinasi wisata juga kan, atau ya menjadi bagian lanskap dari
kebudayaan Kota Banjarmasin lah, lanskap kebudayaan Kota Banjarmasin. Sekarang kalau di tengah kota, kalau dulu kita ingat ada rumah lanting di yang sekarang menjadi Taman Bekantan itulah, di beberapa titik di situ sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi ya sekali lagi mungkin ada space aliran sungai kita mungkin yang bisa kalau kita merasa perlu untuk ini sebagai bagian dari kebudayaan air Kota Banjarmasin, kebudayaan sungai Kota Banjarmasin kayak gitu. Adalah sebuah kelalaian kita untuk menjaga, menghargai dengan melakukan konservasi terhadap kekhasan budaya sungai. Ujungnya, semua langkah pembangunan hanya terfokus ke daerah daratan yang membuat budaya permukiman terapung menjadi mati suri, bahkan terancam punah, pupus, tertelan derap pembangunan daratan. Rumah Lanting, kisah Mukini, sebuah kearifan lokal yang terbengkalai. Sudah semestinya para pemangku amanah dapat memberikan perhatian lebih terhadap aset kota ini, agar Rumah Lanting tidak tinggal kenangan. Sulu di tengah panarang kaca jagat, di atas lantai nini pangguri, nini pangmakan, di atas lantai nini sumbahyang, nini panghidup, di atas lantai